Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amanda Sitria Suna dengan nomor induk mahasiswa 131424039 jurusan Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Baik, jadi di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Perencanaan Pendidikan dengan materi yang berjudul Sejarah, Paradigma, dan Posisi, Kondisi, dan Implementasi Rencana Pendidikan. Pendahuluan, pengenalan, gambaran umum tentang topik yang akan dibahas. Sejarah, paradigma, kondisi perhentian, dan implementasi rencana pendidikan. Tujuan presentasi, memahami bagaimana sejarah dan paradigma pendidikan mempengaruhi kondisi pendidikan saat ini dan bagaimana implementasi rencana pendidikan bisa dijalankan. Yang berikut, sejarah pendidikan. Yang pertama, ada pendidikan tradisional yang berfokus pada transfer pengetahuan dari guru ke siswa. Contohnya pendidikan zaman kolonial dan pendidikan klasik. Yang kedua, pendidikan modern. Munculnya pendidikan berbasis kompetensi dan keterampilan abad 21. Yang revolusi industri dan pengaruhnya terhadap sistem pendidikan. Yang ketiga, perkembangan pendidikan di Indonesia, yaitu pendidikan pada masa penjajahan, Orde Lama, Orde Baru, hingga era reformasi. Yang berikut, paradigma pendidikan. Yang pertama, paradigma pendidikan internasional, yaitu pendidikan berpusat pada guru, proses belajar mengajar satu arah. Yang kedua, paradigma pendidikan progresif, yaitu pendidikan yang lebih berpusat pada siswa, student concurrent learning. Yang kedua, pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kolaboratif. Yang ketiga, paradigma pendidikan konstruktivisme, yaitu belajar sebagai proses aktif di mana siswa membangun. Yang keempat, paradigma pendidikan berbasis teknologi, yaitu digitalis dan peran teknologi dalam meningkatkan akses pendidikan. Yang berikutnya, posisi kondisi perhentian pendidikan. Yang pertama, definisi kondisi perhentian pendidikan, yaitu situasi di mana pendidikan mengalami stagnasi atau tidak berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Yang kedua, faktor-faktor yang penyebab stagnasi pendidikan. Yang pertama, kurikulum yang kaku. Kedua, ketidaksesuaian antara pendidikan dan kebutuhan pasar kerja. Ketiga, rendahnya inovasi dalam pengajaran. Yang ketiga, dampak dari kondisi perhatian, yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia, ketimbangan akses pendidikan antar wilayah. Yang berikut, implementasi rencana pendidikan. Yang pertama, rencana pendidikan jangka panjang yang mengatasi kondisi perhentian melalui reformasi kurikulum dan sistem pendidikan yang menyesuaikan pendidikan dengan tuntutan global dan lokal. Yang kedua, langkah-langkah implementasi. 1. Penguatan kualitas guru, meningkatkan pelatihan dan pengembangan profesional guru. Yang kedua, teknologi dalam pendidikan, mendorong penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, akses dan kesetaraan, memastikan akses pendidikan yang merata, terutama di daerah tertinggal. Contohnya, implementasi di berbagai negara. Studi kasus dari negara-negara yang berhasil memperbaiki sistem pendidikan mereka melalui informasi besar. Berikutnya, tantangan dalam implementasi rencana pendidikan. Yang pertama, hambatan struktural, yaitu birokrasi dan regulasi yang tidak fleksibel. Kurangnya anggaran untuk pendidikan. Yang kedua, hambatan sosial dan budaya, yaitu sikap masyarakat terhadap pendidikan, perbedaan budaya, dan nilai lokal. Yang ketiga, tantangan teknologi, kesenjangan digital antara daerah yang maju dan daerah terpencil. Berikut peran pemerintah dan pemangku kepentingan. Yang pertama, keterlibatan pemerintah, pembuatan kebijakan yang mendukung inovasi pendidikan dan alokasi anggaran yang cukup. Yang kedua, peran sektor swasta dan masyarakat, kolaborasi antar sekolah, pemerintah, dan swasta dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Yang terakhir, keterlibatan orang tua dan komunitas, pentingnya dukungan orang tua dalam proses pendidikan dan pengembangan ekosistem pendidikan yang positif. Kesimpulannya,
Kesimpulan yang utama yaitu sejarah dan paradigma pendidikan memberikan pengaruh besar terhadap kondisi pendidikan saat ini. Yang kedua, implementasi rencana pendidikan perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk mengatasi kondisi perhentian. Harapan ke depan perlunya inovasi dan pembaruan terus-menerus dalam sistem pendidikan agar relevan dengan perkembangan zaman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.